وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan sebagai bentuk rasa syukur lisan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan kegiatan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Santri yang baru beberapa tahun ditetapkan. Padahal sebelum NKRI ini terbentuk, santri sudah ada terlebih dahulu. Sebelum ada Indonesia, santri itu jauh sudah ada terlebih dahulu. Namun sepanjang perjalanannya bangsa Indonesia baru kemudian menghadiahi Hari Santri kurang lebihnya atau tepatnya itu di tahun 2019. Namun tetap pula kita harus syukuri ya, tentunya ini adalah merupakan penghargaan yang insya Allah nanti akan sedikit dibahas. Kenapa kemudian Hari Santri baru diadakan, baru diperingati di hari-hari kemarin atau di tahun-tahun kemarin, tidak sejak awal. Sholawat berserta salam juga semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya adalah tergolong sebagai umatnya dan kelak akan bersamainya di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, saya hormati kepala Madrasah Rosidiyah, yang saya hormati para Dewan Asyatid wa Asyatidah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan umur panjang kepada antum semuanya. Dan juga semoga dengan dedikasi dan tanggung jawab yang luar biasa Allah jadikan sebagai wasilah sehingga Allah kabulkan hajat dan cita-cita antum semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga selamat pagi untuk anak-anak yang Abi cintai semuanya. Alhamdulillah terlihat antusias ya, terlihat antusiasnya, semangatnya. Masih ada yang nggak berangkat hari ini? Ada yang berangkat? Siapa yang nggak berangkat? Temennya Sauki, mana Sauki? Ada ya. Mungkin tidak punya sarung, sehingga ini menjadi catatan penting untuk panitia penyelenggara. Kalau mau buat aturan ya, jangan sampai dipaksakan anak-anak itu pakai sarung warna hitam atau lain sebagainya. Khawatir tidak punya, akhirnya menjadi alasan untuk tidak berangkat ya. Kalau memang mau satu warna, disiapkan jauh-jauh hari 2 bulan sebelumnya dengan cara mencicil, panitia menyiapkan, baru bisa. Kalau acaranya disiapkan 2-3 hari untuk satu warna, yang ada anak-anak sudah berangkat. Anak-anakku yang Abi cintai semuanya, Hari Santri ini kita peringati bertepatan dengan tanggal berapa? 22 Oktober. 22 Oktober ini bertepatan dengan hari yang sangat bersejarah. Hari apa itu?
hari santri. Bertepatannya dengan apa? Bisa dikatakan hari santri itu? Karena adanya seruan jihad. Adanya apa? Seruan jihad atau resolusi jihad yang dikeluarkan oleh para alim, para kiai yang dikomandoi oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jihad melawan apa saat itu? Jihad melawan apa? Jihad melawan apa? Melawan siapa? Jihad melawan kezoliman, jihad melawan penindasan, jihad melawan kesewenang-wenangan. Melawan siapa? Melawan penjajah. Siapa penjajahnya? Belanda dan Jepang. Supaya apa berjihad? Supaya apa berjihad? Ikhtiar membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Ikhtiar dari kezaliman. Ikhtiar dari penindasan yang luar biasa. Ikhtiar agar hak-hak manusia itu dimiliki oleh setiap umat Islam saat itu sepenuhnya menjadi manusia. Bapak bangsa Hos Cokroaminoto mengatakan dalam penjajahan bahwa kita sebagai manusia Indonesia itu hanya memiliki seperempat saja, memiliki seperempat nilai kemanusiaan, yang 3/4-nya dirampok oleh para penjajah. Sehingga para kiai saat itu ingin berikhtiar, berupaya membebaskan bangsa ini, umat ini dari cengkeraman para penjajah. Kenapa kemudian sangat sulit bangsa kita, rakyat kita, umat kita membebaskan diri dari penjajahan? Betapa sulitnya, harus dijajah dengan sebegini lamanya, sebegitu lamanya. Dalam pelajaran sejarah kita dikenalkan bahwa kita dijajah berapa ratus tahun oleh Belanda? Berapa? Lama tidak? 350. Kenapa bisa begitu lama? Apakah di sini nggak ada orang? Apakah di sini nggak ada satria? Apakah di sini tidak ada ulama? Apakah di sini tidak ada pemuda yang berani? Coba tanyakan dalam hati satu nabari. Tanyakan dalam hati sanubari kalian, kenapa kemudian begitu banyaknya, begitu lamanya kita dijajah? Kemana para pemudanya? Kemana para umat Islamnya? Kira-kira kenapa bisa begitu lama? Karena akeh londo ireng. Kayak weruh londo ireng. Belanda datang sini sedikit gak banyak. Nih mental-mental penjajah, mental-mental perusak. Mata sama, kulit sama, hidung sama, bahasa sama, tapi mereka berperilaku seperti penjajah. Itu yang berbahaya. Paham? Ini yang menyebabkan bangsa kita sulit terbebas dari penjajahan saat itu. Banyak londo-londo ireng, banyak Belanda-Belanda yang hitam,
kulitnya sama, keriting sama, bahasa sama, makannya sama, tapi mereka menginjak-injak saudara-saudara sendiri untuk kepentingan pribadi dan golongannya saja. Itu yang harus diingat oleh kalian. Mereka yang mencaci, membunuh, menyiksa, dan orang Belanda, wong Jawane dewek, agamanya juga bahkan sama, tapi karena perut, karena haus kekuasaan, karena haus kekayaan, akhirnya menyebabkan menistakan dirinya sendiri, menjadi penjajah untuk saudaranya sendiri. Na'udzubillah. Ini yang menyebabkan begitu lama anak-anakku sekalian. Bukan soal kuatnya Belanda. Bangsa kita ini bangsa yang besar, terdiri dari kerajaan-kerajaan yang namanya sama, yang menaklukkan negara Muhammad Al-Fatih. Dari negara mana? Turki. Siapa yang menaklukkan negara Turki? Yang matanya sipit, Genghis Khan. Dari mana itu? Genghis Khan itu dari negara mana? Nanti cari. Orang bro. Mongol. Itu gak ada yang mampu mengalahkan bangsa Mongol. Yang mampu menaklukkan bangsa Mongol hanya orang Indonesia. Wong Jawa kalah, kabur. Tapi kenapa kemudian dengan Belanda kita kalah? Bahkan tadi sudah diceritakan sampai 350 tahun. Ini penyebab. Akeh apa? Londo ireng. Jadi kalian pengen jadi londo ireng? Kalian mau jadi pengkhianat? Kalau kalian tidak mau jadi pengkhianat, maka mental kamu harus menjadi mental-mental yang baik, menjadi mental-mental santri. Inilah yang kemudian menakutkan bagi mereka-mereka. Kenapa kemudian hari santri tidak diberikan, baru diperingati hari ini? Karena ketika semangat jihad yang telah terbukti, ketika diserukan oleh Ki Hasyim Asy'ari, Pol Belanda carut marut ribuan nyawa, tidak menjadi soal untuk kemenangan Republik Indonesia saat itu. Ini yang didapatkan. Sehingga nunggu dulu mental-mental umat Islamnya rusak dulu. Mental-mental umat Islamnya rusak dulu, akhlaknya bobrok dulu, baru kemudian hari santri diberikan. Lihat santri mandi saja enggak. Santri yang ada hanya main bully, ejek-ejek, berantem, mukul. Apakah itu sikap sebagai seorang santri? Kalau sikap seorang santri bukan begitu. Yang mulutnya suka mengejek santri bukan. Yang suka membuli santri bukan. Yang suka menghina santri bukan. Nah, jadi kalian siapa di sini? Kalian santri bukan? Kalian santri bukan? Kok santri masih suka ngejek? Kok santri masih suka bully? Hati-hati. Inilah yang menjadikan
diadakan, hari santri diperingati juga tidak takut mereka. Karena santri-santri kita rusak. Santri-santri kita mentalnya udah rusak, akhlaknya udah hancur. Apa yang ditakutkan dari santri sekarang? Mana santri yang jago berantem? Nggak ada. Jago berantem tuh bukan jago berantem kayak bebas, pak pikuk lawan pesilat, tekuk tenggorokannya mati sekali kan. Yang jago silat mana? Wah, adanya jago nonton anu. Itu tugas penting anak-anak sekalian. Jadi kalau kalian merasa diri sebagai santri, maka kalian berada memiliki tugas di pundak-pundak kalian untuk mengangkat harkat dan martabat kembali sebagai santri. Menjadi santri yang penuh kemampuan, menjadi santri yang penuh dengan kekuatan, menjadi santri yang penuh dengan akhlakul karimah, menjadi santri yang sepi daripada akhlakul syayi'ah. Resolusi jihad itu menghasilkan kemenangan, menghasilkan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Kemudian terbentuklah Indonesia. Kemudian terbentuklah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu tugas apa santri setelah pemberian hadiah yang luar biasa oleh para kiai, para ulama, para santri-santrinya yang telah gugur di medan juang, yang telah mengorbankan jiwa dan raganya? Lalu apa hari ini yang kita perjuangkan oleh para santri? Yang kita perjuangkan adalah mengisi kemerdekaan dengan menyiapkan diri kita untuk mengisi pimpinan-pimpinan agar mengarahkan bangsa dan negara ini kepada bisa lebih baik lagi. Poin Pancasila itu harus menjadi orientasi, menjadi tujuan kita di dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu adalah hadiah yang besar dari para ulama yang diberikan untuk kita sekalian. Nah, kita yang bertugas untuk menjaga Pancasila agar tidak ada yang berani merubahnya, agar betul-betul Pancasila tetap menjadi dasar-dasar negara. Jadi anak-anakku sekalian, ya, ini sudah banyak yang tepar, ditutup saja, ya. Dari santri ini Adi minta perhatikan semuanya. Isi otak dan kepala kalian dengan ilmu. Isi otot kalian dengan keahlian dan skill. Perjuangan ke depan kita akan semakin lebih berat. Peperangan yang sebenarnya, ya, ke depan itu lebih berat, tantangan lebih berat. Sehingga kalau santri-santri loyo, lemah, tidak punya kemampuan, santri hanya mampu menghitung kaso, menghitung genting, ya, tiap hari tidur, maka kalian dipastikan bakal menjadi londo-londo iro, mental-mental pengkhianat, ya. Ya. Jadi tinggal tanyakan dalam diri kalian semuanya, tanyakan dalam hati sanubari kalian semuanya, ya. Ambil lihat di sepanjang jalan tadi, ya, sekolah-sekolah dasar tidak ada yang melaksanakan kegiatan upacara hari santri karena mereka sadar mereka bukan santri. Kita di sini kita melaksanakan upacara hari santri karena kita sadar bahwa kita santri. Ingat bahwa santri adalah manusia yang harusnya lebih mulia daripada manusia yang lain. Karena kita memiliki orientasi, ya, memiliki tanggung jawab moral untuk dunia dan akhirat kita.
sehingga kalian jangan mendegradasikan diri, jangan merendahkan diri kalian dengan perbuatan-perbuatan yang hina. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hiasi diri kalian dengan akhlakul karimah. Tanamkan dalam jiwa kalian semangat patriotik para pejuang-pejuang, para kiai-kiai yang menyerukan jihad. Kita punya landasan, kita punya pegangan, kita punya contoh, kita punya ikon. Ambil contoh itu. Jangan yang dicontoh adalah tontonan-tontonan yang di TikTok yang tidak berguna sama sekali. Contoh pejuang-pejuang bangsa. Tanamkan dalam hati kalian, semangatkan dalam pikiran kalian untuk berjuang, merebut menjadi pimpinan pemimpin di bangsa ini. Jangan jadi mental-mental lonto ireng, jangan jadi mental-mental pengkhianat, jangan jadi mental-mental yang merusak. Ingat bahwa butiran-butiran Pancasila yang 5 tadi itu adalah harus menjadi falsafah hidup berbangsa dan bernegara kita, ya. Sehingga mulai saat ini diingatkan kembali agar menyemangati diri kalian masing-masing. Tidak usah tengok kanan, tengok kiri, tidak usah lihat ke depan dan ke belakang. Ada berapa jumlah kita, tidak mesti. Kalian berjuang untuk diri kalian sendiri. Kalian berjuang mengalahkan kebodohan dan kemalasan. Berjuanglah sampai kalian mendapatkan kemenangan. Kelak, andaikan kebodohan dan kemalasan itu hilang dalam diri kalian, maka kalian tinggal satu langkah untuk menyongsong kesuksesan, insya Allah. Saya bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, grup. Menyanyikan lagu wajib nasional.